Hai semuanya, perkenalkan nama saya Florentina. Saya termasuk bagian dari guru biologi SMAK Penabur Jakarta. Saat ini saya mengajar di SMAK Penabur Gading Serpong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang metabolisme. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran ini adalah 1. Ranah pengetahuan, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. 2. Ranah keterampilan, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Agar kita punya gambaran tentang cakupan materi metabolisme yang akan kita pelajari, kita lihat peta konsep berikut ini. Materi metabolisme meliputi peristiwa katabolisme dan anabolisme. Dan karena reaksi keduanya membutuhkan adanya enzim, maka materi enzim juga akan kita pelajari di sini. Untuk sub-sub materi apa saja yang termasuk di dalamnya, silakan kalian perhatikan peta konsepnya. Karena cakupan materinya cukup luas, maka saya akan bagi menjadi beberapa bagian atau part. Part yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian metabolisme dan enzim. Adapun tujuan pembelajarannya dapat kalian lihat pada slide berikut. Jika setelah selesai belajar nanti, kalian dapat menjawab apa yang ada dalam tujuan pembelajaran tersebut, berarti kalian sudah berhasil dalam pembelajaran ini. Nah, yuk sekarang kita mulai belajar materi berikut. Selamat mengikuti. Apakah tubuh kita melakukan metabolisme? Jawabannya sudah pasti iya. Lalu peristiwa apa yang merupakan contoh metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita? Misalnya, peristiwa respirasi. Sebenarnya, apa tujuan kita melakukan respirasi? Iya, untuk mendapatkan energi. Nah, untuk mendapatkan energi tersebut, maka harus ada sumber energinya. Contoh senyawa yang dapat dijadikan sebagai sumber energi adalah glukosa. Supaya glukosa dapat menghasilkan energi, maka perlu dipecah menjadi senyawa yang lebih kecil sehingga energi yang tersimpan dalam ikatan kimianya dapat dibebaskan. Dalam peristiwa ini, terjadi perubahan dari senyawa kompleks, yaitu glukosa, menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu CO2 dan H2O yang disertai dengan pelepasan energi. Perubahan seperti inilah yang disebut dengan metabolisme. Jadi, metabolisme itu dapat diartikan sebagai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, di mana di dalam proses reaksi kimia tersebut terjadi perubahan struktur molekul yang disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi. Jika reaksinya berupa pemecahan, maka disebut dengan katabolisme. Contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi. Sedangkan jika reaksinya berupa reaksi penyusunan, maka disebut dengan anabolisme. Contohnya adalah peristiwa fotosintesis. Dari senyawa sederhana CO2 dan H2O disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu gula. Peristiwa katabolisme akan melepaskan energi, sedangkan peristiwa anabolisme akan membutuhkan energi. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat membedakan pengertian katabolisme dengan anabolisme. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di slide berikut. Katabolisme merupakan peristiwa pemecahan.
Karena membebaskan energi, maka katabolisme disebut dengan reaksi yang bersifat eksergonik. Sebaliknya, anabolisme merupakan reaksi penyusunan. Karena ketika menyusun dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks membutuhkan energi, maka reaksi anabolisme dikatakan bersifat endergonik. Dalam reaksi metabolisme dibutuhkan enzim sebagai katalis. Enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berperan sebagai biokatalisator, bekerja secara spesifik dan tidak ikut dalam reaksi. Apa maksudnya biokatalisator? Bekerja secara spesifik dan tidak ikut dalam reaksi. Ini nanti akan Ibu tanyakan dalam pertemuan secara sinkronis yang akan datang. Silakan mencoba untuk mencari jawabannya. Penyusun utama enzim adalah protein, di mana protein terdiri dari rangkaian asam amino. Supaya bisa berfungsi sebagai enzim, maka rangkaian asam amino itu harus dirangkai membentuk struktur tertentu sehingga dia bisa berfungsi sebagai enzim. Kemampuan enzim mengkatalis suatu reaksi berhubungan dengan struktur tersier dan kuaternernya. Sebagai katalis, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasinya, yaitu energi yang diperlukan untuk reaksi. Perhatikan diagram dalam slide berikut. Kita akan melihat bagaimana reaksi yang berjalan tanpa enzim dengan reaksi yang berjalan dengan enzim. Jika reaksi itu, yang garis hitam ini, jika reaksi itu tidak menggunakan enzim, maka energi aktivasi yang digunakan sekian. Tetapi jika reaksi itu menggunakan enzim, maka energi aktivasinya sekian. Jadi kita bisa bandingkan reaksi yang menggunakan enzim dengan reaksi yang tanpa enzim itu akan jauh lebih sedikit energi aktivasinya yang menggunakan enzim dibanding yang tidak menggunakan enzim. Dalam menjalankan suatu reaksi, enzim akan mengubah substrat menjadi produk. Tetapi sebelum menjadi produk, substrat harus berikatan dulu dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Selanjutnya, substrat akan berubah menjadi produk dan enzim akan berada pada bentuk semula. Kita perhatikan bagan di bawah ini. Kita lihat ini adalah enzim yang mempunyai sisi aktif dan hanya di tempat inilah substrat dapat berikatan dengan enzim. Selanjutnya, setelah substrat berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya, maka akan terbentuklah kompleks enzim substrat. Dari kompleks enzim substrat, substrat kemudian akan berubah menjadi produk dan enzim akan berada pada bentuk semula. Enzim tidak akan berubah strukturnya setelah dia menjalankan suatu reaksi. Dan karena strukturnya tidak berubah, maka enzim dapat dipakai berulang-ulang. Dan karena dapat dipakai berulang-ulang, maka enzim diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Cara kerja enzim dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key theory oleh Emil Fischer dan teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory oleh Daniel Kosland. Silakan kalian perhatikan dua gambar yang menjelaskan tentang dua teori tersebut. Bagaimanakah bentuk sisi aktif sebelum, pada saat, dan setelah selesai berikatan dengan substrat?
Silahkan kalian cermati dan deskripsikan masing-masing teori tersebut. Kita akan diskusikan materi ini pada pertemuan sinkronus mendatang. Jadi, siapkan jawaban kalian. Supaya dapat menjalankan fungsinya sebagai katalis, apa saja sih komponen enzim yang mendukung kerjanya? Kita sudah tahu bahwa penyusun utama enzim adalah protein. Komponen ini disebut apoenzim. Sebagian enzim hanya terdiri dari apoenzim dan dapat menjalankan fungsinya. Namun sebagian enzim yang lain hanya dapat bekerja jika didukung oleh komponen lain non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion anorganik, dapat berupa koenzim, dapat pula berupa gugus prostetik. Gabungan antara apoenzim dengan kofaktor disebut holoenzim. Apoenzim bersifat termolabil, sedangkan kofaktor bersifat termostabil. Untuk lebih memahami tentang kofaktor, silakan kalian dalami melalui slide-slide berikutnya. Dan jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan pada saat pertemuan sinkronus mendatang. Silakan kalian gali informasi tentang kofaktor melalui gambar berikut. Kalian juga bisa melihat bagaimana peran kofaktor di dalam mendukung kerja enzim melalui gambar berikut. Masih berhubungan dengan kofaktor, berikut adalah contoh enzim yang hanya terdiri dari apoenzim saja dan contoh enzim yang untuk menjalankan fungsinya memerlukan kofaktor. Berikut adalah sifat-sifat enzim. Sebagai biokatalisator. Sebagai biokatalisator, maka enzim berperan mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Karena enzim penyusun utamanya adalah protein, maka enzim mempunyai sifat seperti protein. Antara lain, tidak tahan panas atau bersifat termolabil. Pada suhu yang terlalu tinggi, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan secara permanen. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Kemudian berikutnya, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Jadi reaksi dengan atau tanpa enzim, produknya sama. Hanya yang berbeda adalah kecepatan reaksinya. Enzim bekerja secara spesifik. Artinya apa? Artinya untuk mengubah atau mereaksikan suatu zat tertentu memerlukan enzim tertentu pula. Misalnya, untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa, hanya maltase yang bisa menjalankan reaksi tersebut. Begitu juga untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, hanya enzim laktase yang bisa menjalankan reaksi tersebut. Jadi laktase tidak bisa digunakan untuk mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa, begitu sebaliknya maltase tidak bisa digunakan untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Sifat berikutnya, sebagian enzim dapat bekerja bolak-balik. Artinya, suatu reaksi dapat terjadi bolak-balik dengan menggunakan enzim yang sama. Kita lihat contoh berikut. Lemak dapat dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Demikian sebaliknya, asam lemak dan gliserol dapat disusun menjadi lemak oleh enzim yang sama, yaitu lipase. Jadi, lipase dapat menjalankan reaksi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, juga dapat menyusun lemak dari asam lemak dan gliserol. Berikutnya, aktivitas enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, konsentrasi substrat, dan inhibitor atau zat penghambat. Namun, penjelasan mengenai pengaruh
faktor lingkungan terhadap aktivitas enzim akan dijelaskan pada pertemuan yang kedua, di part yang kedua untuk materi metabolisme. Sampai bertemu untuk pertemuan di part yang kedua.